Tahukah kamu, kanker merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Kanker identik dengan pertumbuhan atau proliferasi sel yang abnormal atau tidak terkontrol hingga menginvasi jaringan atau organ lain. Menurut data statistik tahun 2023, terdapat 20 juta kasus kanker yang baru dan 10 juta kematian akibat kanker di dunia loh. Lalu, apa saja sih sebenarnya penyebab kanker itu? 14 Hallmark of Cancer. Konsep ini mengidentifikasi sejumlah karakteristik umum yang sering dijumpai dalam sel kanker. 1. Menghindari growth suppressor. 2. Pemrograman ulang epigenetik non-mutasional. 3. Menghindari immune destruction. 4. Mengaktifkan sistem replikatif abadi. 5. Mempromosikan peradangan tumor. 6. Munculnya polimorfik mikrobioma. 7. Mengaktifkan invasi dan metastasis. 8. Mengakses dan mendorong timbulnya pembuluh darah. 9. Penuaan sel. 10. Ketidakstabilan genom dan mutasi. 11. Penolakan kematian sel. 12. Deregulasi metabolisme seluler. 13. Unlock fenotip plastisitas. Dan 14. Mempertahankan sinyal proliferasi. Berikut summary hallmark of cancer. Pada sel normal, terdapat aktivitas yang umum terjadi seperti proliferasi, siklus sel, apoptosis atau kematian terjadwal sel, migrasi sel, dan angiogenesis. Aktivitas-aktivitas tersebut dinamakan transduksi sinyal. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya transduksi sinyal tersebut? Mengapakah disebut reseptor tirosin kinase? Reseptor ini memiliki ligand binding domain pada daerah ekstraseluler, transmembran domain yang tertanam dalam membran, dan intraseluler domain yang terdapat dalam tirosin kinase domain. RTK ini memiliki aktivitas enzim intrinsik sebagai tirosin kinase domain dan secara spesifik memfosforilasi tirosin residu. Selanjutnya, bagaimanakah pathway RTK? Terdapat 3 tahap jalur pensinyalan RTK. 1. Ligand binding pada reseptor yang menyebabkan perubahan konformasi dari reseptor. 2. Dimerisasi, sehingga reseptor bersatu dan tirosin kinase domain diaktifkan. 3. Fosforilasi, yaitu penambahan gugus fosfat dari ATP. Fosforilasi terjadi karena kerja enzim tirosin kinase yang mengkatalisis transfer fosfat dari ATP ke protein pada domain intraseluler RTK, sehingga ATP kehilangan satu fosfat menjadi ADP. Protein yang ketambahan gugus fosfat tersebut dinamakan protein terfosforilasi. Reseptor tirosin kinase yang sudah teraktivasi akan menginduksi beberapa jalur persinyalan sel. Jalur-jalur ini kemudian akan menghasilkan respons seluler seperti pertumbuhan dan perkembangan sel, proliferasi sel, migrasi sel, siklus sel, apoptosis, transkripsi gen, dan lain-lain. Adanya mutasi, penataan ulang gen, overekspresi atau amplifikasi gen, peningkatan jumlah growth factors, dan perubahan struktural dari reseptor dapat memicu disregulasi reseptor tirosin kinase. Ketika reseptor tirosin kinase mengalami disregulasi, aktivitas tirosin kinase akan meningkat, sehingga transduksi sinyal akan meningkat dan respons seluler yang dihasilkan menjadi abnormal, seperti ketidakseimbangan antara proliferasi sel yang terus meningkat dengan apoptosis yang terus menurun. Proliferasi sel yang abnormal dan tidak terkontrol inilah yang kemudian memicu kanker. Tidak membutuhkan waktu lama untuk sel kanker menginvasi jaringan atau organ lain yang masih normal di dalam tubuh. Oleh karena itu, penyakit kanker harus segera ditangani. Obat-obat apa saja sih yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker? Salah satu reseptor tirosin kinase adalah HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, di mana reseptor ini dapat berdimerisasi tanpa adanya pengikatan antara ligand dengan reseptor. Ketika HER2 teraktivasi,
Sel signaling akan berjalan melalui dua jalur persinyalan, yaitu RAS atau MAP kinase yang menginduksi proliferasi sel dan mTOR yang menginhibisi apoptosis sel. Overekspresi dari HER2 menyebabkan sel signaling meningkat dan berpotensi menimbulkan kanker payudara. Trastuzumab dan pertuzumab merupakan inhibitor dari HER2, di mana trastuzumab akan mengikat HER2 pada domain 2 ekstraseluler dan pertuzumab pada domain 4 ekstraseluler. Akibatnya, dimerisasi dan aktivasi HER2 akan terhambat, sehingga sel signaling juga terhambat, dan potensi timbulnya kanker payudara akan menurun atau bahkan tidak ada. Inhibitor dari HER2 yang lain adalah lapatinib. Lapatinib merupakan molekul kecil yang terikat secara kompetitif pada ATP binding site di domain intraseluler dari HER2. Akibatnya, fosforilasi dan sel signaling akan terhambat, sehingga potensi kanker payudara juga dapat terinhibisi. Timbulnya angiogenesis pada sel kanker melibatkan 3 komponen, yaitu sel tumor, sel normal, dan sel endotelial vaskuler. Proliferasi pada sel kanker yang bersifat tidak terkontrol membutuhkan lebih banyak suplai oksigen dari darah menuju sel kanker. Akan tetapi, suplai oksigen yang diedarkan tidak mengalami peningkatan, sehingga menginduksi keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen pada sel kanker. Keadaan hipoksia akan menginduksi dilepaskannya faktor proangiogenik seperti VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor menuju sel endotelial vaskuler yang berada di sekitarnya. VEGF yang berada di aliran pembuluh darah akan berinteraksi dengan reseptornya, yaitu VEGFR. VEGF yang berikatan dengan reseptor akan menyebabkan VEGFR teraktivasi dan terfosforilasi. Kemudian akan menginduksi 3 jalur persinyalan, yaitu RAF, P13K, dan P38MAPK. Ketiga jalur ini memiliki output berupa proliferasi, survival, vascular permeability, dan migrasi dari sel endotelial vaskuler. Terkhusus jalur persinyalan P38MAPK akan menyebabkan sekresi enzim protease dari inti sel berupa matrix metalloproteinases atau MMP, urakinase plasminogen activator atau UPA dan reseptor aktifnya UPAR, serta plasminogen activator. Komponen enzim protease ini kemudian berdifusi melewati membran endotelial vaskuler. Komponen enzim protease yang dilepaskan akan mengalir ke pembuluh darah dan berinteraksi dengan sel endotelial vaskuler. Komponen MMP akan berinteraksi dengan sel endotelial vaskuler dan menyebabkan ekstraseluler matrix atau ECM mengalami degradasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kontak antara area yang terdegradasi dengan VGEF dan UPA sehingga menginisiasi terbentuknya pembuluh darah baru. Selain itu, saat ECM mengalami degradasi, akan melepaskan fragmen peptide, fibrin, dan asam hyaluronik yang akan menyokong proliferasi sel endotel dan menginduksi percabangan vaskuler. Kemudian akan terjadi fusi pembuluh darah baru dan inisiasi aliran darah untuk mensuplai sel yang mengalami hipoksia, dalam hal ini adalah sel kanker. Bagaimanakah mekanisme kerja inhibitor angiogenesis? Bevacizumab akan berikatan dengan VEGF-A sehingga mencegah terjadinya ikatan dengan reseptor VEGF yang terletak pada endotelial sel vaskular. Sedangkan sunitinib bekerja dengan menghambat reseptor VEGF. Proses inhibisi ini akan meniadakan jalur persinyalan P13K dan RAS. Hal ini akan menyebabkan penurunan pertumbuhan mikrovaskular pada pembuluh darah tumor, membatasi suplai darah atau oksigen ke jaringan tumor, dan mendukung terjadinya apoptosis pada sel tumor. Proses ini menginhibisi angiogenesis dan akhirnya menghambat terjadinya sel kanker.